Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadhala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulumi wal hikam. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat, di antaranya kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada hari ini. Dan salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya, serta semoga kita mendapatkan syafaatnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT melalui amal-amal atau perbuatan yang telah diperintahkan atau disyariatkan dalam Islam. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan materi Nuzulul Quran. Mengutip buku pengantar Ulumul Quran yang ditulis oleh Profesor Dr. Rosyad Anwar MAD, bahwa proses turunnya Quran kepada Nabi Muhammad SAW ada 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap diturunkannya Al-Quran oleh Allah ke Lauhul Mahfuz. Kemudian tahap yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan tahap yang ketiga, Allah menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW dengan berangsur-angsur. Proses turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur tersebut dalam salah satu riwayat masanya terdiri dari 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau dibulatkan kurang lebih 23 tahun, yang dimulai pada tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai dengan 9 Dzulhijjah tahun 63 dari kelahiran Nabi atau 10 Hijriah. Jika menggunakan tahun Masehi, dimulai dari tahun 610 Masehi hingga 632 Masehi. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi pada masa itu. Yang secara umum prosesnya ada 2 periode. Yang pertama periode Mekah, ini pada tahun 610 sampai 622 Masehi. Pada periode ini sebagian besar wahyu yang diturunkan fokusnya adalah pada ajaran tauhid, akhlak, dan pembentukan masyarakat yang beriman kepada Allah. Kemudian periode yang kedua tahun 622 sampai 632 Masehi atau setelah hijrah ke Madinah. Wahyu yang turun lebih banyak berhubungan dengan masalah-masalah sosial, hukum, dan tata negara. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sesuai dengan isi kandungan Al-Quran, ada beberapa hikmah dari Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Antaranya, yang pertama, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam menjadi panduan hidup bagi kita, Muslim, karena di dalamnya terkandung aturan, nilai-nilai moral, dan panduan mengenai menjalani kehidupan yang benar dan diridhoi oleh Allah. Kemudian
hikmah nuzul Quran yang kedua, membentuk akhlak yang mulia. Ini sebagaimana salah satu hadis Nabi, bahwa Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan hikmah nuzul Al-Quran yang ketiga adalah untuk mengokohkan tauhid. Hikmah lain dari nuzul Quran adalah mengokohkan prinsip tauhid, yaitu keyakinan kita kepada Allah, hanya Tuhan Allah yang wajib disembah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hikmah nuzul Al-Quran yang keempat yaitu menyediakan jawaban atas tantangan zaman. Jadi Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad, di dalamnya terdapat petunjuk bagi generasi Islam untuk seluruh zaman. Jadi tidak hanya zaman Islam pada periode awal, tapi juga sampai saat ini. Kemudian hikmah nuzul Al-Quran yang kelima yaitu menguatkan iman dan motivasi dalam beribadah. Nuzul Quran menjadikan momentum yang penting untuk meningkatkan keimanan dan semangat beribadah. Karena setiap kali kita mengingat turunnya Al-Quran, maka kita umat muslim akan terdorong untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah untuk mengamalkan isi ajaran atau kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga bisa terlihat ketika pada hari atau tanggal-tanggal diperingati nuzul Quran bulan Ramadan, banyak umat Islam yang memperbanyak tilawah dan ibadah-ibadah lainnya. Dan materi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua dan diridhai Allah sebagai amal ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.